Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, kawan-kawan, maupun mahasiswa-mahasiswa saya yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam bimbingan petunjuk oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman sekaligus juga mencerdaskan adik-adik ataupun anak-anak kita, calon-calon pemimpin bangsa dan negara di masa depan, untuk kawan-kawan yang saat ini berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kali ini saya masih tetap akan melanjutkan pembahasan polemik yang menimpa Universitas Indonesia maupun salah seorang menteri. Ini berkaitan dengan polemik yang terjadi pada akhir tahun lalu atau pertengahan tahun 2025, mohon maaf 2024, di mana tokoh muda yang cukup sukses di bidang bisnis maupun politik, yaitu Bahlil Lahadalia, menyelesaikan pendidikan doktornya di Sekolah Kajian Global dan Strategi Universitas Indonesia hanya dalam waktu 3 semester saja atau sekitar 16 bulan. Padahal peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat itu untuk menyelesaikan pendidikan doktor itu harus minimal tidak kurang dari 6 semester atau 3 tahun. Dan tentu harus melalui berbagai macam tahapan. Selain itu juga disertasi hasil penelitiannya itu harus setidaknya bisa dijadikan 2 artikel dan dimuat di jurnal internasional terakreditasi, dalam hal ini adalah terakreditasi Scopus, baik Q1, Q2, Q3, ataupun Q4. Nah, apa yang terjadi dengan Bahlil Lahadalia, proses penyelesaian pendidikannya hanya dalam waktu 3 semester. Dan banyak yang bilang bahwa artikel dari disertasinya dimuat di jurnal internasional yang kurang bonafit atau diragukan keberlangsungannya. Nah, atas polemik tersebut, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia telah melakukan penyidikan, penyelidikan, dan pembahasan. Hasilnya dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia bahwa disertasi tersebut harus dibatalkan. Dan 3 orang pembimbingnya, baik promotor maupun 2 orang kopromotor, itu harus dikenakan sanksi. Namun demikian, keputusan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia tersebut belum bisa dijadikan sebagai keputusan resmi. Keputusan resmi dari Universitas Indonesia itu harus melalui pertemuan 4 pihak, yaitu Dewan Guru Besar, Senat Akademik Universitas Indonesia, Majelis Wali Amanah, dan Badan Penjamin Mutu. Baru hasilnya kemudian akan disampaikan secara resmi oleh Rektor Universitas Indonesia, dan itu baru menjadi keputusan dari Universitas Indonesia. Nah, pertemuan maupun sidang dari 4 lembaga tadi atau 4 organ yang ada di Universitas Indonesia tersebut itu sudah dilakukan minggu lalu. Yaitu pertemuan antara Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, kemudian juga Majelis Wali Amanat, Sivitas Akademika, atau mohon maaf Senat Akademik, dan juga Lembaga Penjamin Mutu di Universitas Indonesia. Hasil keputusannya 2 diantaranya adalah
memberikan sanksi kepada 3 orang pembimbing, dalam hal ini adalah promotor dan 2 orang co-promotor. Salah satunya adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Sivitas Akademi Universitas Indonesia. Itu untuk para pembimbingnya, yaitu promotor dan 2 orang co-promotor. Sementara untuk Promopendus sendiri atau mahasiswanya sendiri, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, disertasinya tidak dicabut dan tidak drop out, melainkan harus direvisi. Nah, tentu saja keputusan dari Universitas Indonesia ini banyak membuat pihak yang tidak puas, termasuk dari kalangan sivitas akademik tersendiri. Contohnya, salah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyampaikan kepada publik bahwa keputusan rektor tersebut itu menyakiti hati Sivitas Akademik Universitas Indonesia. Harusnya katanya Bahlil disertasinya itu dianggap gugur atau batal sehingga yang bersangkutan harus di DO. Seperti itu. Dan banyak lagi suara-suara yang berkembang di masyarakat, baik dari kalangan alumni, di kalangan dosen maupun kalangan masyarakat di luar Universitas Indonesia. Seperti itu. Nah, saya sendiri berpendapat begini. Kalau promotor dan 2 orang co-promotornya dianggap bersalah, meskipun menurut saya mereka bersalah, yaitu dengan dikenakan sanksi, menyampaikan permohonan maaf, kemudian juga dicabut dari posisi-posisinya, masing-masing sebagai dekan dan sebagai direktur. Meskipun ketiganya memang, terutama keduanya ya, promotor dan salah seorang direktur, itu saat ini sudah tidak menjabat sebagai dekan karena sudah habis masa jabatannya. Demikian juga yang direktur. Sementara yang promotor, yang juga salah satu dekan di fakultas terkemuka di lingkungan Universitas Indonesia, saya kurang paham apakah yang bersangkutan masih menjabat sebagai dekan atau bukan. Tapi setahu saya, dia juga sudah bukan menjabat dekan lagi. Itu. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan berupa pencopotan dari posisinya masing-masing, yaitu sebagai pimpinan fakultas maupun pimpinan sekolah kajian global strategis, itu sudah tidak berlaku lagi karena 3 orang tersebut sudah tidak menjabat dekan maupun direktur sekolah. Itu. Nah, adapun status disertasi yang harus keputusan berkaitan dengan disertasi Bahlil Lahadalia, saya sepakat dengan pendapat orang-orang lain, yaitu kalau keputusannya direvisi, maka itu keputusan yang kurang adil, ya. Karena dengan penyelesaian 1,5 tahun itu melanggar peraturan yang berlaku baik di lingkungan Universitas Indonesia maupun melanggar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sendiri. Gitu. Jadi menurut saya keputusan rektor ini ambiguitas, ya, atau pilih kasih. Seandainya yang menjadi mahasiswa doktor atau promopendusnya itu bukan seorang menteri, pasti saya yakin itu sudah di DO. Tapi karena ini menteri, tokoh politik, akhirnya diambil jalan tengah. Seperti itu. Dan saya juga secara psikologis memahami kondisi beratnya keputusan yang akan dikeluarkan atau yang telah dikeluarkan oleh pihak Rektorat Universitas Indonesia. Karena promopendus ataupun mahasiswa program doktor tadi itu saat ini sedang menjabat sebagai pimpinan dari kementerian atau lembaga yang langsung berada di bawah presiden. Jadi serba salah gitu kan. Namun demikian faktor kebenaran, keadilan itu harus ditegakkan. Jadi jangan pandang bulu atau jangan pilih kasih.
Siapapun itu kalau melanggar hukum, siapapun itu kalau melanggar peraturan, maka ya diberikan sanksi. Jangan karena yang satu misalnya rakyat biasa, mahasiswa biasa yang bukan ketua umum partai politik, bukan pimpinan kementerian, dia diberikan sanksi, bisa pemecatan, bisa DO, seperti itu. Nah, sementara kalau yang satunya adalah menteri, yang satunya ketua umum partai politik yang berpengaruh, maka sanksi hukum dan peraturan akademik yang dikenakan itu jauh lebih ringan. Nah, perguruan tinggi itu adalah salah satu selain Center Excellence, lembaga yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, juga harus menjadi penjaga moral. Ya. Kalau dia penjaga moral, maka dia harus mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Siapapun yang melanggar hukum, siapapun yang melanggar peraturannya dikenakan sanksi. Sanksinya itu harus disamakan antara yang melanggar itu adalah pejabat tinggi negara maupun rakyat biasa atau mahasiswa biasa dari kalangan rakyat biasa. Seperti itu. Nah, jadi alasan-alasan psikologis harusnya tidak mendasari apa yang dikeputuskan oleh Rektor Universitas Indonesia. Nah, kalau kejadiannya seperti saat ini akan menjadi presiden buruk di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ya nasi telah menjadi bubur, biarlah masyarakat menyampaikan pendapat-pendapat kritisnya, biarlah masyarakat menyampaikan pendapat yang berbeda, namun saya pribadi sangat menyayangkan Rektor Universitas Indonesia yang masih sangat muda tidak berani mengambil resiko jabatan, mengambil resiko politik. Harusnya sebagai orang muda, dia harus berani mengambil resiko apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang penting kebenaran dan keadilan harus benar-benar ditegakkan. Marwah Universitas Indonesia kembali ditegakkan. Nah, dengan penjatuhan sanksi yang jauh dari keputusan maupun saran dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, maka ini menjadi sekali lagi menjadi presiden buruk, sekaligus juga menodai dunia akademis, sekaligus juga menodai marwah dari Universitas Indonesia yang selama ini terjaga dengan baik. Berani berbeda pendapat dengan penguasa apabila yang disampaikan adalah kebenaran dan keadilan. Masih ada waktu untuk Rektor Universitas Indonesia, adik kelas saya, karena beliau kalau tidak salah angkatan 95, saya angkatan 1990. Untuk bisa merevisi ataupun setidaknya ke depan keputusan-keputusan bisa dibuat lebih adil dan lebih transparan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, untuk Pak Bahlil, mungkin mudah lah Pak buat Pak Bahlil untuk merevisi karena beliau selain sebagai menteri juga kan pengusaha, punya banyak sumber daya, punya banyak kekuasaan. Ya. Sementara untuk kawan-kawan kalangan akademisi, dosen, ya semua butuh uang, semua butuh proyek yang bisa menghasilkan uang. Namun jangan sampai uang itu sampai menggadaikan kehormatan dan hati nurani kita. Kebenaran tetap harus ditegakkan. Demikian juga keadilan. Seperti itu. Buat kawan-kawan Sivitas Akademika, alumni Universitas Indonesia, dan alumni perguruan tinggi lainnya yang kecewa atas keputusan yang diambil oleh Rektor Universitas Indonesia, ya selamat menelan ludah dan selamat menelan kekecewaan. Inilah kondisi di negara kita, di mana hukum dan peraturan tidak bisa diterapkan secara adil dan sama rata. Inilah kondisi dan potret buram dari negara kita, di mana yang berkuasa, yang memiliki uang,
masih tetap menjadi prioritas. Yuk kita yang masih punya hati nurani, kita yang masih punya moral, jangan seperti itu. Kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.